Pak Lianto, saya, Pak Budi bisa saja mengklaim saya ini keturunan Jawa. Tapi sudahkah kita Jawa? Barangkali malah siapa? Pak Nyoman Darmaji itu bisa jadi Jawa malahan, walaupun keturunan Bali. Ya. Karena Jawa adalah value, ini harus kita sadari gitu loh. Sehingga ketika kita lihat teman-teman itu kok seringkali mereka istilahnya merasa dirinya paling benar, terus akhirnya berkonflik, nyalakan orang lain, malah dirinya yang tidak benar. Hukum alam tadi saya katakan, sebagai contoh Pak Nyoman Darmadi salah gitu ya. Satu menunjuk Pak Darmadi, 3 itu loh malah ke diri saya. Rahayu. Rahayu. Terima kasih untuk waktu yang diberi kepada kami. Nah, hari ini kita dalam acara Saresehan Budaya dalam tema ajaran leluhur Nusantara adalah ajaran universal. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Romo Sutrimo, dan beberapa rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih. Dan hari ini kita juga membahas mengenai tema yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana sebagai generasi penerus, bagaimana menjaga ajaran leluhur Nusantara ini sebagai ajaran yang universal. Karena yang kita tahu bahwa sejarah kita ditulis oleh bangsa lain, ya, bukan sejarah dari leluhur kita. Ya, artinya apa? Bahwa siapa yang menjadi pemenang, dialah yang menjadi penulis sejarah. Nah, hari ini kita bedah di hari ini, dan mungkin ini adalah sebagai literasi buat kita semua dan pemahaman kita bersama bahwa inilah awal dari kita mulai mengenal ajaran leluhur Nusantara sebagai ajaran universal. Monggo silakan. Terima kasih Mas Benny. Rahayu. Ketika kita bicara tentang Jawa, ini supaya nanti runtut biasanya. Ketika kita bicara Jawa, bukan berarti kita bicara sukuisme ataupun teritorial. Jawa adalah sebuah value, sebuah nilai. Sehingga aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bali, aksara Lombok, ini ada kesamaan, yaitu Hanacaraka. Nah, dari semua aksara tadi itu dipangku mati untuk mendapatkan konsonan, kecuali aksara Ja dan Wa. Aksara Ja dan Wa dipangku tidak mati. Ini bermakna apa? Siapapun diri kita, dari mana kita berasal, kalau kita dipangku masih mati, berarti kita belum Jawa. Jadi Jawa itu bukan sukuisme. Sehingga kalau saya mengatakan ajaran Jawa, bukan berarti itu ajarannya orang suku Jawa. Ajaran Jawa adalah ajaran yang tidak pernah mati. Karena tadi aksara Ja dan Wa dipangku tidak mati. Berarti ajaran Jawa adalah ajaran yang selalu hidup. Selalu penuh dengan kesadaran. Selalu hidup. Sehingga tidak heran kalau bangsa Yahudi pun menyebut Tuhannya adalah Jawa, Yahweh. Karena Jawa artinya sesuatu yang tidak pernah mati, yang selalu hidup. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan, bahasanya ketika kita bicara budaya, tentu bukan hanya sekedar tari-tarian, bukan sekedar wayang, ya, bukan sekedar itu yang dimaksud budaya. Budaya meliputi apapun segala budi dan dayanya sebuah peradaban. Itulah budaya. Sehingga di channel Raket Prasojo itu kita kadangkala bicara tentang spiritual, kadangkala kita bicara tentang kesehatan, kadangkala kita bicara pertanian, kita bicara tentang konsep pertahanan. Ya. Karena kalau leluhur kita dulu tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang sebuah budaya, tentang sebuah peradaban, tidak mungkin Majapahit itu menguasai sepertiga dunia.
Bagaimana meriam Chatbank memiliki kekuatan 5 kali dari kekuatan meriam Portugis. Sehingga ketika kita tadi bicara budaya sangatlah luas. Nah, di sini kita akan fokus tentang ajaran Nusantara. Sebenarnya saya lebih suka menyebutnya adalah ajaran Jawa. Cuman kalau nanti saya sebut ajaran Jawa tanpa saya beri penjelasan, orang non suku Jawa kan baper gitu loh. Nah, sehingga saya kasihnya ajaran Nusantara. Padahal sebenarnya yang kita maksud adalah ajaran Jawa. Ajaran yang selalu hidup. Contohnya begini. Ini saya kasih sebagai contoh gini. Ini saya mau ngasih contoh Romo Cipto aja lah, yang kenal sudah akrab. Saya takutnya kalau yang lain nanti baper. Ya. Romo Cipto ini karena punya duit, ini bisa beli tanah yang luas di lereng Gunung Lawu. Nah, setelah mampu beli tanah luas, dia menjadi sombong. Kalau tidak disapa nggak mau nyapa. Padahal dulunya sering nolong orang, mengobati orang gratis. Tapi setelah punya tanah luas, rumah mewah, dia jadi sombong. Berarti apa? Romo Cipto ini dipangku oleh situasi yang punya rumah besar tadi, tanah luas, dia mati. Akhirnya tidak Jawa gitu loh. Tidak hidup lagi hati nuraninya. Nah, dalam perjalanannya ternyata beliau beli tanah itu ditipu orang. Akhirnya uang 100 juta hilang. Mudah-mudahan kembali. Ya. Ketika Romo Cipto tadi tertipu, ini Romo Cipto ini terus down. Dia stres. Dia istilahnya itu gelisah atau gimana. Berarti apa? Romo Cipto dipangku oleh situasi yang memprihatinkan, sedih ya, dia mati. Berarti juga tidak Jawa. Hanya karena merasa ditipu terus terus mati. Nah, jadi yang dimaksud Jawa itu adalah selalu hidup dalam kondisi apapun. Nah, walaupun mohon maaf banyak utang gitu loh. Nah, banyak hutang pun tetap hidup, kaya raya juga tetap hidup gitu loh. Nah, inilah ajaran Jawa. Nah, dan ternyata ajaran leluhur kita atau ajaran Jawa itu universal. Kenapa? Ya, ini nanti bisa supaya Gayeng bisa kondotakon dipandu oleh Mas Beni moderatornya. Ketika ajaran lain ini akan selalu bicara salah dan benar. Coba simak ajaran agama apapun yang saat ini diakui oleh pemerintah RI. Ini selalu bicara salah benar. Nama agama. Semua agama ini akan bicara salah benar yang diajarkan. Ketika suatu ajaran mengajarkan salah dan benar, akan muncul masalah besar. Bahkan orang demi agama dia akan tega membunuh orang lain. Karena merasa dirinya benar, orang lain salah. Orang yang sepemahaman dengan saya, seiman dengan saya, itu benar. Pasti masuk surga, walaupun taruhlah kita korupsi gitu. Tapi kalau orang yang tidak seiman dengan kita, walaupun dia orang baik, nolong orang, masuk neraka. Berarti apa? Ajaran apapun yang mengajarkan salah dan benar akan muncul dampak negatif yang luar biasa. Bagaimana peristiwa sekian ratus tahun yang lalu, peristiwa di Eropa, bagaimana ketika bangsa Eropa dan bangsa Timur Tengah rebutan A dan O, berapa juta orang mati. Ya. Ini fakta sejarah karena ajaran mereka mengajarkan salah dan benar. Sementara ajaran Jawa atau ajaran Nusantara ini tidak mengajarkan salah dan benar. Tetapi mengajarkan tentang apa? Elok dan ora elok. Pantas dan tidak pantas. Karena ketika bicara salah dan benar akan muncul sebuah ego yang mendominasi. Seperti contoh gini, Mas Beni salah gitu. Tentunya Mas Beni akan istilahnya pasti tersinggung, apalagi konteksnya kalau ini kan hanya contoh ya.
Kalau umpamanya dalam kondisi yang serius terjadi pertengkaran antara Mas Bambang sama Mas Beni langsung ditunjuk, kamu salah. Pasti akan ada ketersinggungan di situ. Tapi kalau Mas Bambang bilangnya gini, Mas Beni kok rasanya itu pantas untuk Mas Beni, tapi belum tentu pantas loh untuk saya. Di situ tidak muncul ego. Inilah kehebatan ajaran leluhur kita yang universal. Bisa diterima oleh semua kalangan. Bisa diterima oleh sebuah bangsa. Karena ketika ajaran lain, ya, sebagai contoh ya ini, ajaran Israel ini memihak bangsa Israel. Saya tidak perlu sebut apa ajaran Israel. Saya yakin pemirsa paham itu. Teman-teman saya juga ada yang KTP-nya ajaran Israel ini. Abrahimik. Ajaran Israel itu jelas kok memihak bangsa Israel. Di dalam salah satu ayatnya bicara apa? Terkutuklah. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Ya. Pertanyaannya, apakah kita bangsa Israel? Berarti apa? Mohon maaf. Nilai sendiri, apakah itu universal untuk seluruh bangsa? Kita bukan orang Israel kok. Ya. Terus lagi ada ajaran Arab, memihak bangsa Arab. Sampai-sampai bangsa ini menghabiskan sekian ribu triliun untuk mempelajari budaya Arab dan bahasa Arab. Sampai-sampai di Jawa anak-anak kecil nggak bisa lagi bahasa Jawa. Bangsa ini dihancurkan. Ternyata ajaran lain ini memihak bangsa dari mana ajaran tadi lahir. Termasuk kemarin kita pernah diundang oleh ajaran yang dari saudara apa istilahnya kita dari Asia lain. Ya. Di situ juga nampak sekali ajaran tadi memihak bangsa dari mana bangsa ajaran tadi dilahirkan. Sementara ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Apalagi tadi sudah saya katakan Jawa itu value. Jawa itu bukan sukuisme, bukan bangsa. Sehingga di masyarakat Jawa sampai detik ini masih ditemukan berbagai ucapan-ucapan yang beredar di masyarakat. Oh, Mas Beni ini gak Jawa. Padahal jelas Mas Beni ini keturunan Banyuwangi. Mosok gak Jawa. Terus ada yang bilang, oh Romo Cipto ini kan, mohon maaf ini kayak Cina. Ini orangnya Jawa gitu. Ini adalah sebuah istilahnya literasi, sebuah dasar yang sampai detik ini masih ditemukan di masyarakat kita. Kalau ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa, ajaran Jawa lebih universal. Termasuk apa? Ketika ajaran lain mengharuskan berdoa dengan bahasa dari mana ajaran tadi dilahirkan, ajaran Jawa tidak mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan bahasa Jawa. Ajaran Jawa mengatakan apa? Berdoalah dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Ini sampai sekarang di masyarakat Jawa itu masih banyak yang lendongo, saisomu. Berdoalah dengan bahasa ibu. Sehingga ketika kita ketemu teman-teman kita dari Batak, ya, dari Dayak, itu tidak harus orang-orang Batak, orang-orang Dayak, ya, harus berdoa dengan bahasa Jawa. Termasuk beberapa puluh tahun yang lalu, salah satu guru saya ini mendapatkan murid dari Amerika. Salah satunya adalah Ginny Houston, penasihat spiritual Gedung Putih. Mereka tidak harus kita paksa untuk belajar bahasa Jawa. Tetapi kadang-kala mereka dengan kesadarannya. Tetapi berdoalah dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Apakah bahasa ibu tadi? Apakah bahasa ibu itu bahasa Bali, bahasa Jawa? Tidak. Bahasa ibu adalah suatu bahasa yang bisa dimengerti untuk komunikasi antara anak dengan ibunya. Jadi bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Bali, bukan bahasa Dayak, juga bukan bahasa Indonesia. Kalau orang dipaksa, oh kamu berdoa harus dengan bahasa Jawa. Kalau tidak dengan bahasa Jawa, tidak akan diterima oleh Tuhan. Nanti kalau kamu mati ditanya dengan bahasa Jawa. Mohon maaf kok Tuhannya goblok banget, ngertinya cuma satu bahasa gitu loh. Cuma bahasa Jawa gitu loh. Ya. Dan lagi, bagaimana kalau, mohon maaf ini, yang tunawicara.
yang tunarungu. Kalau kita ini kan nggak tunawicara, Mas Beni. Iya. Kita bisa kok belajar bahasa Arab, kita bisa belajar bahasa Inggris, ya. Kita bisa belajar bahasa Cina, ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang tunarungu dan tunawicara? Apakah mereka tidak boleh berdoa pada Tuhan? Apakah mereka tidak boleh bersembahyang pada Tuhan? Ajaran Jawa tidak mengajarkan seperti itu. Berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Dan yang ketiga, ketika ajaran-ajaran agama Dayoh di Indonesia mengajarkan menyeragamkan alam. Hampir semua ajaran Dayoh di Indonesia yang saat ini ada berapa? 5 atau 6. Semua mengajarkan penyeragaman. Mereka bertentangan dengan alam semesta. Hampir semua agama Dayoh tadi, ajaran Dayoh tadi bertentangan dengan alam semesta. Kenapa? Karena mereka ingin menyeragamkan alam. Padahal alam itu beragam. Hampir semua ajaran Dayoh tadi mengatakan kalau menyebut Tuhan harus dengan ini. Kalau tidak, salah. Bahkan ada Tuhan yang pecemburu itu. Tidak ada Tuhan selain saya. Oh. Kalau tidak itu salah. Ya. Tuhan kok pecemburu banget gitu loh. Baper. Ya. Terus caranya bersembahyang harus begini. Ya. Sampai anak-anak kecil itu diajari bersembahyang dengan cara mereka. Loh, kok alam mau diseragamkan? Padahal alam itu beragam loh. Ya. Ini di ruangan ini aja beragam loh. Ya. Bahkan ketika ada suatu kelompok ingin menyeragamkan alam, pasti alam akan membuat warna lain dari warna yang ada. Contoh tembok nih, kita cat putih, kita seragamkan toh putih. Ya. Alam akan membentuk warna baru dari warna yang ada. Tahu-tahu apa ada bintik-bintik hitam. Ya. Jawa tidak. Jawa tidak pernah menyeragamkan alam. Jawa punya konsep apa? Ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Hanya permasalahannya elok lan ora elok, pantas dan tidak pantas. Pantas untuk Romo Cipto belum tentu pantas untuk saya. Ini Romo Cipto ini boys banget. Flamboyan. Flamboyan. Nah, loh saya jangankan kayak Romo Cipto, saya pakai celana jin aja anak saya protes. Nggak boleh saya pakai celana jin. Ajaran Jawa tidak menyeragamkan alam. Ternyata ajaran Jawa sangat universal. Jadi orang Inggris, orang Belanda, orang Arab, orang Cina ketika belajar tentang ajaran Jawa tidak harus seragam. Ya. Ajaran Jawa yang kelima, ajaran Jawa cenderung berbentuk peningkatan kesadaran. Karena ajaran Jawa tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, dan tidak ada amang-amang. Amang-amang itu ancaman. Ya. Sementara ajaran lain dari Dayoh rata-rata ini ada iming-iming, walaupun yang diiming-imingkan bukan miliknya. Ada agama yang mengiming-imingi pahala, surga, bidadari. Padahal di kitab suci mereka tidak ada itu. Di kitab sucinya tidak satu pun bicara tentang pahala, surga dan bidadari. Kenapa? Karena pahala itu bahasa Jawa kuno. Surga itu bahasa Jawa kuno, bidadari juga bahasa Jawa kuno. Loh, mereka ngiming-ngimingi tapi yang mereka nggak punya loh. Terus di situ jelas sekali ada perintah, ada larangan. Berarti apa? Kita ini dibuat seperti robot, seperti anak kecil. Mau mandi doanya begini, berangkat kerja doanya begini. Ya. Ada perintah. Kalau tidak melakukan ini nanti ada sanksi. Ya. Tidak boleh begini. Kan akhirnya apa? Manusia tidak bisa merdeka jiwa raga, menjadi seperti robot. Mosok sih kita ini orang Jawa atau orang Bali, mohon maaf, mau ngumpuli istri kita harus tanya orang Arab, cara ngumpulinya bagaimana, terus harus pakai bahasa apa lah. Kok kita nggak merdeka gitu loh, padahal hal yang sekecil itu gitu loh. Ajaran Jawa enggak, ajaran Jawa lebih cenderung apa? Kesadaran. Sehingga orang Jawa mengatakan apa? Ini akan kembalinya ajaran Budi. Budi itu kesadaran.
Sehingga kalau di sini ada Pak Budi Dharma tapi nggak punya kesadaran, wah ini harus ganti nama itu. Kalau Pak Budi kok suka konflik, harus ganti nama itu. Diselamatkan dulu. Nah, ini sekilas untuk pemancing diskusi gitu loh, tentang ajaran Jawa, sebenarnya ajaran Jawa, tapi supaya yang non suku Jawa tidak baper, saya ganti ajaran Nusantara adalah ajaran yang universal, bisa diterima oleh pihak manapun. Sehingga beberapa tahun yang lalu ketika saya naik Gunung Uluan Darat di Samosir, ya, itu waktu itu mau hujan, nggak jadi hujan. Saya berdoa dengan cara saya. Terus setelah itu ternyata alam berkenan untuk tidak hujan. Sampai selesai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam naik gunung. Orang Batak bingung, ingin belajar. Sampai mereka bilang gini, Romo, mau kok saya diajari pakai bahasa Jawa. Yang penting saya punya itu ilmunya Romo seperti itu. Saya jawab gini, emang ada Tuhan bahasa Jawa, Tuhan Batak gitu. Nah, ini kan tentunya Tuhan itu universal juga. Ini kebenaran sejati loh ya. Tapi kalau kita bicara kebenaran subjektif, mohon maaf, saat ini ada 4.200 agama. Ini yang banyak yang tidak sadar-sadar. Harus kita berkali-kali kita sampaikan. Di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Semuanya menganggap agamanya paling benar, agamanya paling sempurna, agamanya paling suci, Tuhannya paling hebat. Tetapi itu kan baru kebenaran subjektif. Kebenaran menurut umat yang meyakininya. Sehingga bagi orang yang mengatakan agamanya paling benar, sebenarnya malah tidak benar. Karena hukum alam, ketika saya menunjuk, contoh ini, saya benar, Mas Beni salah gitu. Ini 1 jari ke Mas Beni, 3 jari ke diri saya. Berarti apa? Yang salah malah saya. Ini hukum alam, tidak mungkin orang menunjuk akan gini. Nah, ini nggak menunjuk, tapi nantang perang gitu. Ya. Sehingga ketika bicara tentang ilmu kedamaian, orang mengatakan begini, agama itu banyak, tapi semuanya mengajarkan kebaikan katanya. Ini versi damai. Tapi kalau versi Merdeka Jiwa Raga tidak. Karena saya temukan banyak sekali agama-agama yang mengajarkan, kitab sucinya mengajarkan tentang permusuhan, pembunuhan, perampokan, perkosaan. Ya. Jadi tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Apakah kembali yang saya katakan pertama tadi, ketika suatu ajaran mengajarkan salah dan benar akan dampak negatifnya banyak. Ya. Terus lagi ketika bicara tentang Tuhan, ketika versi damai akan mengatakan apa? Tuhan itu satu, tetapi namanya berbeda-beda penyebutannya setiap kelompok. Ya. Ternyata ketika kita kaji lagi lebih dalam, Tuhan itu nggak satu. Apa buktinya? Ajaran A sama ajaran O ini Tuhannya bermusuhan itu. Lucunya bangsa ini terprovokasi, yang satu meyakini ajaran A, yang satu ajaran O, saling bentrok sesama saudara dengan menyebut Tuhannya masing-masing, saling bunuh, saling bunuh diri. Berarti Tuhan nggak cuma satu, Tuhan itu banyak, karena Tuhan itu merupakan perspektif setiap manusia. Nah, kalau di dalam ajaran Jawa mengatakan apa? Tuhan itu tunggal. Jadi kalau ajaran lain berprinsip monoteisme, ya, ajaran Abrahami kita monoteisme ya. Terus kalau ajaran India, Cina itu lebih cenderung politeisme, Tuhan itu banyak. Ya. Tuhan ajaran Jawa tidak. Ajaran Jawa bukan monoteisme dan juga bukan politeisme. Kenapa? Karena kita harus paham tentang keterbatasan manusia gitu. Tuhan itu kalau mainnya monoteisme, Tuhan itu satu. Masa Tuhan seperti barang, materi. Saya tanya, Mas Beni istrinya berapa? Satu. Nah, masa Tuhan seperti istrinya Mas Beni? Yeah. Ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Ini kebenaran sejati. Sementara ajaran saya mengatakan apa? Sang Yang Tunggal. Tunggal itu bukan satu. Itulah sebabnya saya sangat sepakat ketika Bung Karno dalam Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa.
Karena Esa itu berbeda dengan Eka, sama-sama bahasa Sanskerta. Kalau Eka itu satu, Esa itu tunggal. Biarkan saja ajaran lain monoteisme Tuhan itu satu. Sehingga walaupun ajaran Jawa itu mengenal dewa, tetapi Jawa mengenal Sang Hyang Tunggal. Tan keno kinoyo ngopo, sesuatu yang tidak terperkirakan. Kalau masih terperkirakan, masih terdefinisikan, ya bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan kok Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, malah bukan Tuhan, itu manusia. Iya. Kayak Pak Budi itu karena sayang sama saya, kemarin hotel saya dibayari, saya pulang disangoni, sayang gitu loh. Tapi kalau nanti nggak sayang, saya dijelek-jelekan. Wah itu Sutrimo itu, wah itu wis jelek tok wis. Tuhan kok kayak manusia gitu loh. Maha pengasih dan maha penyayang gitu. Masih terdefinisikan gitu loh. Itu bukan Tuhan sejati, itu Tuhan subjektif. Ya. Ajaran Jawa mengenal dewa, tapi itu bukan Tuhan. Dewa itu dari bahasa Jawa kuno dep, artinya sinar, kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Dewa Brahma itu anaknya Ismaya. Ini saya batasi izin dulu biar nanti ada dialognya. Nah, saya kembalikan ke Mas Beni. Terima kasih Romo Sutrimo atas penjelasannya. Bahwa menarik ya. Jadi kalau kita mengenal Jawa sekarang ini kan pengkota-kotaan, ya, suku Jawa, ya kan. Padahal ternyata dijelaskan tadi bahwa Jawa itu adalah value, sebuah nilai. Nah ini sesuatu yang baru yang kita terima hari ini. Dan mungkin dari bapak-bapak, yuk kita berkondo takon. Ya itu tadi dibilang kondo takon. Ya, saling bertanya, ya, ngandani. Ya, mungkin dari yang sebelah sisi kiri saya, Pak Lianto, Mas Edi, monggo. Memang akhir-akhir ini banyak di sosmed, apa-apa medsos, perjuangan Jawa, kebangkitan Jawa dan lain-lain. Nah, sekarang masalahnya mereka berjuang berbeda-beda. Kadang-kadang mereka tidak mengkultuskan sesuatu, tapi akhirnya mengkultuskan semacam Sabdo Palon, Ratu Adil. Bahkan saya lihat juga beberapa orang, beberapa kelompok sibuk seperti jadi panitia menyambut Ratu Adil. Loh itu ada itu. Begitu itu. Dan juga ada yang aliran-aliran orang Jawa sendiri berbeda-beda. Dan mereka berjuang sendiri-sendiri. Bisa kita ketahui itu grup-grup itu ya berbeda-beda semua, nggak bisa rukun. Dan sekarang kalau kita melihat sejarahnya kerajaan-kerajaan Jawa, dari dulu pun juga hanya pertempuran, gitu. Nah sekarang ini masalahnya begini. Ini yang saya tanyakan sama Pak Sutrimo. Seperti tadi itu, mereka kan mengkultuskan sesuatu, tidak boleh mengkultuskan sesuatu, tapi mereka mengkultuskan. Nah ini agama yang merasa baik, itu tidak baik. Nah sekarang kalau kita sendiri yang berjuang di negara ini, berjuang di bangsa ini, akhirnya kan seperti juga ada harapan masa depan, ada keyakinan Jawa yang lebih baik dari semuanya. Nah, itu kan juga merasa terbaik juga. Nah, sedangkan ada wilayah-wilayah seperti Lamongan itu kelebihannya apa, Surabaya kelebihannya apa, Semarang kelebihannya apa, semua orang akan berbeda-beda. Apa benar superioritas Jawa di masa mendatang itu meliputi semuanya? Memang saya mengharapkan kalau misalnya ada zaman keemasan Jawa di masa mendatang di Indonesia, saya pun pasti
dapat keuntungan. Karena saya tinggal di Indonesia, di Jawa, begitu. Saya rasa demikian aja. Monggo. Ada Mas Hadi mungkin sekalian. Jadi nanti pertanyaan dari Pak Lianto bisa. Terima kasih atas kesempatannya, Romo. Kita kan sudah tahu, Romo Sutrimo tadi sudah menjelaskan tentang ajaran perbedaan sampai apapun agama itu ya, dari beberapa agama. Dan kita sekarang harus bisa memetakan juga. Kita jangan sampai masuk di lubang yang sama, kesalahan yang sama. Apa solusinya supaya Nusantara ini bangkit? Tidak bisa hanya tentang teori-teori. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa jatuh? Kenapa dikalahkan dengan lain? Apa yang menyebabkan? Kita harus meta-meta ini. Sehingga kita tahu sistemnya apa, penyelesaiannya apa. Kita tidak terus berpikir tapi tidak ada solusinya. Kan sama aja bohong. Nanti satu pakai caranya ini, pakai caranya ini. Apakah tidak bisa disatukan? Apa yang menjadi garis besar sehingga agama atau kepercayaan Nusantara ini menjadi di kemudian hari berkembang dengan baik, mengalahkan. Kalau memang saya rasa memang bagus. Ya toh, harus bisa. Kalau enggak akan seperti ini, sporadis terus. Enggak bakalan bisa ketemu. Karena kita memasuki lubang yang sama, kesalahan yang sama, mulai dari tahun dulu sampai tahun sekarang enggak ada penyelesaiannya. Sedangkan agama-agama lain kan bisa dia menyelesaikan. Ada kurikulumnya, ada tata aturannya, ada caranya. Kalau bicara kesadaran, sudah pasti enggak bisa. Itu masalah ke dalam. Sedangkan kita agama-agama bicara di luar, visual, di luar. Sehingga gampang diterima, cerita supaya diikuti cerita itu. Kehidupan orang supaya baik. Ya toh, ketika Tuhan Yesus diceritakan. Akhirnya kan gampang, lebih gampang bicara. Orang lebih tertarik. Nah, kalau bicara kesadaran, enggak mungkin kamu bisa cerita, kamu harus lakoni. Dengan meditasi, dengan topo, dengan apapun. Dan itu pribadi, tidak bisa massal. Mungkin dari saya itu, apa solusinya apa, pemecahannya apa, tidak. Harus kita punya sistem. Terima kasih. Bapak Bambang mungkin? Oke. Monggo, Mas Koko. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Lianto sama Pak Budi. Di Jawa sendiri kan memang ada superior ya. Tadi Lamongan dengan sotonya ya. Di Indonesia itu kalau bicara kuliner, soto aja macam-macam. Soto Lamongan berbeda dengan soto Madiun. Walaupun dekat sekali Madiun sama Lamongan. Beda lagi dengan soto Makassar. Nah, itu sama-sama soto. Apakah dengan superior itu nanti akan menjadikan kita semakin terpecah belah ya. Tentunya kita harus kembali ke tadi konsep Jawa tadi. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Kalau kita memiliki kesadaran itu tentunya ya kita akan baik-baik saja gitu loh. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Budi, bagaimana solusinya? Karena selama ini kita ini terus berkonflik ya. Karena hilangnya kesadaran. Ya. Sehingga mohon maaf menjelang kegiatan kita ini pun kan kemarin kita juga berkonflik sampai saya itu betul-betul prihatin. Loh, saya ini ke Bali itu kan atas nama organisasi saya sendiri yang dimana Pak Budi anggotanya. Tetapi di luar sana berkonflik, gegeran Carpe Diem. Nah ini kan, dan saya pun tidak ingin berkonflik, sehingga udah kalau memang dengan cara itu tidak baik, hanya membuat konflik, ya udah kita dengan cara lain. Bagaimana kita mau berjuang seperti yang dikatakan Pak Lianto, kalau energi kita habis untuk konflik, kita mati sebelum berkembang gitu. Ibarat bunga layu sebelum berkembang, sebelum mekar, karena energi kita banyak untuk konflik. Karena banyak orang yang sudah tidak lagi Jawa, walaupun secara sukuisme keturunan Jawa.
Pak Lianto, saya, Pak Budi bisa saja mengklaim saya ini keturunan Jawa. Tapi sudahkah kita Jawa? Barangkali malah siapa? Pak Nyoman Darmadi itu bisa jadi Jawa malahan, walaupun keturunan Bali. Ya. Karena Jawa adalah value, ini harus kita sadari gitu loh. Sehingga ketika kita lihat teman-teman itu kok seringkali mereka istilahnya merasa dirinya paling benar, terus akhirnya berkonflik, menyalahkan orang lain, malah dirinya yang tidak benar. Hukum alam tadi saya katakan, sebagai contoh Pak Nyoman Darmadi salah gitu ya. Satu menunjuk Pak Darmadi, 3 itu loh malah ke diri saya. Sementara ini kebenaran sejati tidak kemana-mana gitu loh. Salah ini, coba lihat. Ini hukum alam loh. Karena salah satu dasar ajaran Jawa adalah serat teles. Serat teles itu alam semesta. Itulah sebabnya ajaran Jawa tidak ingin menyeragamkan alam, karena dasarnya adalah serat teles alam semesta. Alam semesta itu beragam kok. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Kalau kita punya kesadaran itu, saya yakin Jawa itu bangkit. Bukan bangsa Jawa loh ya. Jawa itu bangkit. Sehingga ketika teman-teman menyuarakan bagaimana kebangkitan Majapahit yang cenderung kadang-kadang halu, saya cuman prihatin aja. Emang kalau Majapahit kembali bangkit, Anda mau jadi apa? Anda mau jadi raja? Harus mau jadi temenggung? Adipati. Mau jadi apa? Kebangkitan Nusantara adalah kebangkitan jiwa-jiwa Jawa. Bingung dengan kebangkitan Majapahit sampai orang-orang yang merasa dirinya tinggal di ibu kota Majapahit tidak mau menghargai orang lain. Jangan seperti itu gitu loh. Kita bangkit bersama. Hilangkan ego-ego yang ada pada diri kita dan munculkan super ego. Karena tadi saya sekilas bicara tentang Brahma dan Ismaya. Karena kalau ajaran Dayo, Brahma itu kan termasuk dewa utama gitu loh. Ajaran Jawa tidak, Brahma bukan dewa utama. Ya, Brahma itu adalah anak Ismaya. Ismaya itu perasaan. Brahma itu adalah api, emosi. Karena emosi itu anaknya perasaan. Sehingga kalau ada orang bergelar Brahmana, seharusnya orang tadi sudah mampu mengendalikan emosinya. Bergelar Brahmana tapi masa marah-marah? Walaupun marah pun juga perlu, tetapi harus ada manajemen marah. Manajemen konflik. Sudah benarkah saya marah? Sudah benarkah cara saya marah? Karena apa? Kalau sebagai contoh anak kecil melakukan kesalahan, tidak kita marahi, juga nggak benar loh. Jadi orang yang bergelar Brahmana adalah orang yang sudah mampu memanage tentang amarahnya. Itulah sebabnya Brahma itu anaknya Ismaya. Isma itu perasaan, ismu, perasaan. Dan maya, karena perasaan itu kan tidak wujud gitu loh. Ini Ismaya itu bukan seperti ini gitu loh. Perasaan itu kan bukan seperti materi ini gitu. Siapa lagi anak Ismaya? Ada Kamajaya Ratih. Cinta kasih, cinta. Karena cinta itu anaknya perasaan. Bathara Indra anaknya Ismaya. Karena Indra itu memang anak dari perasaan. Begitu ya, cinta ya, cinta. Di Jawa itu pembelokan tentang karakter wayang itu luar biasa, sehingga saya sangat prihatin gitu loh. Kalau mudah-mudahan di Bali tidak terjadi semacam itu. Sampai-sampai diceritakan tentang Manik Maya itu dewa yang kadang-kadang melakukan kesalahan. Terus yang menyadarkan itu Ismaya. Padahal Manik Maya, Manik itu kan apa ya? Mustika, Manik itu. Manik itu dalam bahasa lainnya adalah sukma sejati. Sehingga saudaranya 3 tuh. Ada Teja Maya. Teja itu pikiran. Ketika kita memikirkan sesuatu kan seperti Teja, celorot. Ini bisnis menggiurkan ini ya.
Wah, ini kan teja itu kan cahaya. Itu pikiran. Terus ada teja maya, ada ismaya, perasaan, ada pikiran, daya nalar ya, terus ada daya rasa. Terus yang ketiga adalah manik maya. Manik maya itu sukma sejati. Nah, ini adalah putra dari Sang Hyang Wenang. Kalau ajaran Dayo itu sampai diplesetkan itu, nanti katanya itu keturunan dari Sis, dari Adam itu. Wah, sementara Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Tunggal itu adalah simbol-simbol karakter Tuhan gitu loh. Sehingga ketika manusia itu ingin menuju Sang Hyang Tunggal, ini harus tahu dulu tentang Wenang. Sang Hyang Wenang, Wenang itu kuasa. Kuasa untuk apa? Pengendalian pikiran, pengendalian perasaan ismaya tadi, supaya sang manik maya itu benar-benar punya wewenang atas dirinya sendiri, bukan diperbudak oleh pikiran dan perasaannya. Karena kebanyakan manusia kan seringkali diperbudak oleh pikiran dan perasaannya, akhirnya nafsu yang keluar. Setelah itu, setelah mencapai titik Sang Hyang Wenang harus wening. Karena untuk menuju Sang Hyang Tunggal itu harus wening dulu, tidak mungkin teriak-teriak sampai mengganggu tetangga gitu loh, untuk menuju berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh. Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening menuju Sang Hyang Tunggal gitu. Itulah sebabnya bagaimana di dalam ajaran leluhur kita itu diajarkan supaya bagaimana kita nyuwungke, mengistirahatkan, bukan mengosongkan. Nyuwungke daya nalar dan daya rasa supaya sukma sejati itu keluar, muncul, timbul, supaya mampu berkomunikasi dengan Sang Hyang Tunggal, atau bahasa lainnya adalah sukma kawekas. Dengan cara apa? Mengistirahatkan tadi daya nalar dan daya rasa. Karena selama ini setiap manusia bergerak itu selalu bertumpu pada ini, daya rasa dan daya nalar. Seperti Romo Cipto habis tertipu. Wah, ini dipikir gimana ini caranya uang saya kembali. Wah, akhirnya ketemu jalan. Wah, akhirnya kembali 25 juta. Terus ketika dipikir lagi nggak mampu menyelesaikan masalah, akhirnya dirasake. Sehingga seringkali ketika orang menerima suatu permasalahan dan tidak mampu menyelesaikan, itu cenderung apa? Stres, depresi, sariawan, asam lambung meningkat. Ini daya rasa yang bekerja. Nah, kalau tidak mampu lagi, akhirnya apa? Ya benar-benar stres gitu loh. Karena itulah kita harus belajar bagaimana memunculkan sang daya hidup kita atau sukma sejati kita supaya mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan, kita akan dapat petunjuk. Jadi petunjuk yang benar adalah petunjuk bagaimana sukma sejati kita, sang daya hidup kita berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Bukan masuknya entitas lain. Nah, entitas lain itu seringkali bisa jadi itu malah pengganggu. Tapi anehnya, ketika bangsa lain kedatangan entitas lain dipuja-puja. Sementara kalau teman-teman kita, bangsa kita kemasukan entitas lain, katanya oh ini kerasukan setan loh, sama-sama kemasukan entitas lain kok bangsa sana dipuja, bangsa sendiri kok dihujat gitu loh. Padahal yang namanya entitas lain bisa jadi menipu loh. Ya. Karena bukan muncul dari sang daya hidup kita tadi. Itu solusinya harus di situ. Jadi ke pertanyaan Pak Budi tadi, mari mulai dari diri kita untuk memunculkan kesadaran. Tapi kita juga harus terus memberikan pencerahan pada teman-teman kita. Jangan sampai ada yang mengatakan gini, yang waras ngalah gitu. Bahaya ini. Kalau yang waras ngalah, dunia akan dikuasai oleh orang gila. Gila harta, gila kedudukan ya. Kita tidak harus berkonflik, kita harus wani ngalah luhur wekasani dengan kesadaran. Tetapi kita pun juga tidak harus mengalah yang tanpa dasar. Kalau sing waras ngalah, dunia akan dikuasai orang-orang gila gitu.
Ini perjuangan berat karena ini memang perjuangan besar, bukan sekedar perjuangan kecil. Ya. Sehingga kalau ini yang terjadi, yang diharapkan adalah kembalinya sang jiwa-jiwa Jawa. Disitulah akan munculnya kembali kebangkitan bangsa ini. Tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain. Itu Mas Beni, barangkali silakan kalau ada yang mungkin ada yang ingin menambahkan, Pak Jero. Ya, monggo. Tes. Terima kasih kembali. Saya ingin urun rembuk lah gitu ya. Jadi apa yang saya simak tadi, pertama saya sangat mengapresiasi daripada semeton-semeton saudara-saudara kita di Jawa. Saya ikuti itu dari YouTube Raket Prasojo, itu sering saya simak gitu ya. Ini saya sangat mengapresiasi sekali, jadi kebangkitan daripada kembalinya kepada ajaran leluhur kan begitu Pak, yang sering saya dengar ya. Jadi memang kalau saya amati, yang sangat berat itu adalah di luar daripada Bali ya. Kalau kita di Bali Pak, jadi adat, seni dan budaya itu sudah menyatu. Itu agama itu kan datangnya belakangan Pak. Ya, kalau adat, seni dan budaya itu sudah turun temurun dari leluhur kita yang paling pertama gitu kan. Nah itu kalau kita bicara flashback gitu ya, jadi ke belakang itu panjang ya. Jadi setelah datangnya Empu Kuturan dari Jawa ya, itu kita akui, beliaulah yang mempersatukan daripada sekte-sekte yang ada di Bali, sehingga adanya desa pekraman seperti sekarang yang kita terima, adanya Tri Kayangan, Sad Kayangan, Dang Kayangan, itu beliau yang menuntun kita dengan adanya Paruman di Campuhan namanya ya, Pura Campuhan. Nah, beranjak dari itu memang kalau kita di Bali itu sudah mengenal adanya desa Kalopatra Pak ya. Desa itu tempat, Kala itu waktunya, kemudian Patra itu keadaannya. Jadi seperti yang Romo katakan tadi, bahwa tidak hanya di Jawa banyaknya aliran, di Bali pun walaupun kita sudah mengakui bahwa agama Hindu adalah pemersatu daripada kita di Bali ini, tetapi aliran itu banyak sekali. Saya tidak akan sebutkan kan gitu. Kita sudah tahu itu semua. Tetapi yang mengikat adalah adat, Pak. Nah, jadi adat kita kuat. Walaupun alirannya A, B, C dan Z itu, tapi adat itu harus, itu wajib itu istilahnya hukumnya. Baik itu aliran A, aliran B, itu harus ada aweg-aweg namanya di Bali itu, daripada hukum desa itu masing-masing desa punya aweg dia. Nah, jadi aweg itu yang mempersatukan, tidak boleh lepas dari aweg. Nah, cuma saya seperti apa yang dipertanyakan Pak Budi tadi mengenai solusinya, ya saya sedikit urun pendapat lah. Kalau tidak benar ya mohon maaf, keterbatasan daripada saya punya kemampuan kan gitu. Nah, ini perlu juga sama seperti yang Romo katakan tadi, tidak hanya kita memerlukan kesadaran. Jadi perlu seperti Raket Prasojo terus
memberikan pencerahan. Jangan kita menyamakan, ya, dalam artian tidak bisa untuk menyamakan seperti itu. Jadi biarkanlah seperti air mengalir, ya. Jadi nanti kesadaran itu akan muncul secara sendirinya kalau kita sudah berikan pencerahan. Jadi supaya betul-betul kembali kepada leluhur ajaran Budi, ya, seperti yang Pak Romo katakan tadi itu. Nah, itu dari saya mungkin ya semenjak pasal 29 daripada Undang-Undang Dasar 45 disahkan oleh Majelis Konstitusi. Nah, ini kita sudah punya dasar hukum yang kuat untuk mensosialisasikan, memberikan pencerahan. Kalau dulu kan mungkin Romo tahu sendirilah. Nah, ini kalau sedikit aja kita bicara berbeda gitu kan. Karena seperti yang Romo katakan tadi, kalau sudah bicara masalah agama adalah bicara salah dan benar kan gitu ya. Nah, itu aja dari saya sebagai solusinya, itu mesti terus diwacanakan. Ya, seperti kita juga di Bali walaupun alirannya berbeda-beda, tetapi dia tidak bisa lepas daripada pakem adat. Ya, itu karena sudah aweg-aweg di masing-masing desa itu sudah betul-betul diakui oleh pemerintah daerah. Jadi hukum aweg-aweg itu sangat sangat berat daripada hukum ini ya. Jero dan Adi yang sudah menjelaskan tentang penambahan dari solusi yang disampaikan Pak Budi tadi, bahwa kekuatan di Bali ini adalah kekuatan adat sebetulnya. Itulah yang dipegang sampai hari ini. Nah, mungkin dari Mas Koko, monggo. Nggih. Rahayu. Terima kasih atas kedatangan Romo Sutrimo dari Tepang. Sebelumnya mohon maaf, saya perkenalkan sedikit, nama saya Haryo Sujatmiko, biasa dipanggil Koko. Jadi makanya tadi flashback tadi ke yang tadi dibicarakan oleh Romo, kenapa saya ada bahasanya itu getaran gitu dia. Yang mana saya sepakat bahwa Jawa itu adalah value. Ini karena sangat banyak sekali yang salah paham tentang itu. Itu yang pertama. Sehingga jangankan yang di luar suku Jawa, kita di suku Jawa sendiri itu banyak yang salah tentang itu gitu. Nah, itu dulu kita sepakat bahwa Jawa itu adalah sebuah nilai yang mana ini untuk universalitas semesta alam. Intinya seperti itu dulu. Nah, sekarang kita semua tadi dari bicara dari istilahnya dari awal sampai dengan yang mendekati akhir ini, kita sudah sepakat bahwa kesadaran itu tadi yang akan menuntun kita masing-masing tanpa harus menyamaratakan atau menyatukan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, tentunya bagaimana caranya, itu pertanyaannya kan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ya dengan tadi beliau Romo Sutrimo sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa pegangannya adalah di jiwa Jawa itu sendiri. Jawa itu kalau dipangkon gitu kan, beliau tadi menjelaskan, berarti ya wis ora iso anu itu, masih terus itu kan mati kalau dipangkon bunyi R atau N gitu kan. Nah, mohon izin bagi saya sendiri juga ada pemahaman bahwa Jawa sendiri aksara Jo dan Wo ini memang unik. Sehingga Jo ini kembali, Wo ini kepada kebaikan. Artinya apa? Siapapun manusia itu, apapun kulit manusia itu, apapun agama manusia itu, apapun tubuh manusia itu, ketika dia kembali kepada kebaikan ya sampun Jowo sebenarnya gitu. Secara universalnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin sedikit berbagi nih Romo sama juga para sesepuh semuanya, bagaimana cara mengharmonisasikan itu gitu kan ya, karena kita Jawa konteksnya itu memayu sebenarnya, nggak bisa kita A atau B atau C, nggak bisa. Artinya masing-masing pendapat itu bagaimana bisa nanti titik keseimbangannya, mediumnya di mana, meridiumnya kan gitu. Rumien dulu itu kebetulan, jadi mohon izin cerita sedikit. Ketika kecil itu saya ada sedang belajar mengaji lah gitu bahasanya di sebuah kota kecil bernama Pasuruan, Jawa Timur.
Yang mana di sana saya sendiri kebetulan dibesarkan oleh orang tua yang beragama Hindu Bali. Itu yang pertama. Nah, kemudian belajarlah ini ngaji karena ikut-ikutan tetangga waktu itu. Main-main, waktunya asar ngaji diajak, lama-lama ikut. Nah, ketika di sana itu saya temukan justru pada guru ngaji ini di Langgar ini. Loh, sampean kan anaknya Pak Wayan itu? Ya, gitu. Oh iya ya. Terus ini belajar ngaji? Iya, gitu. Akhirnya belajar ngaji itu gini. Nawa itu wudu dulu sebelum sholat itu ada wudu dulu atau sebelum ngaji wudu dulu biar suci kan. Nawa itu doa lirafil adasil asori fardolillahi ta'ala, itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya saya niat berwudu karena menghilangkan kotoran kecil agar demi Tuhan semata gitu. Akhirnya ngerti artinya itu. Nggak ngerti dijelasin kan sama dia. Artinya seperti ini gitu. Ah, kalau bahasa Jawanya gini. Niat ingsun wudu amarga ngilangaken hadas alit fardu kerono Allah Ta'ala. Ngerti sampean ini? Ngerti Pak gitu. Sampean bahasa Jawa tiap harinya? Iya. Ya wis itu pakein dulu. Artinya enggak terlalu ini gitu. Ya semoga pakein dulu, enggak harus bahasa ini gitu. Yang penting ngerti dulu maknanya itu. Nah, itulah ketika ya dalam perkembangannya dan sebagainya sehingga selalu mencari titik tengah-tengah. Artinya bagaimana memayu ini sebagainya sifat dari Jawa itu sendiri. Bahwa bagaimana kita tidak bisa terjebak pada A atau B atau terjebak pada gelap atau terang, ya Mbak Atem Gusti Allah ya suwung itu sendiri gitu istilahnya. Nah, dari sedikit ya pengalaman-pengalaman tadi sehingga mudah-mudahan nanti kita ke depan bagaimana bisa untuk mengonsepkan sehingga semuanya itu ikut handar beni, semuanya itu ikut memiliki. Jadi tidak ada yang merasa sayang harus begini, semua harus ngikutin, tidak ada. Karena ngapunten konsep Jawa setahu saya tidak seperti itu gitu. Mungkin sedikit itu tadi pengetahuan kecil dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nggih, rahayu mulyaning jagat. Nggih, matur nuwun Den Mas Koko. Nah, ini kembali lagi Romo. Jadi bagaimana memaknai dari Jawa itu sendiri. Kan tadi dijelaskan tentang value. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang menggelitik buat saya ini gini. Jadi orang Jawa ini sudah dari dulu sudah terkotak-kotakkan. Ya kan? Dengan penjajahan, dengan hal seperti sejarah yang ditulis yang berbeda-beda. Dan satu hal lagi yang lucunya lagi, orang Jawa ini kadang tidak sadar bahwa dia orang Jawa. Karena sudah terjadi akulturasi budaya. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan saya ini, yang mana murni ajaran Jawa? Nah ini, kenapa? Yang saya tahu ajaran Jawa ini sekarang menjadi percampuran budaya. Ya kan? Yang Islam sudah mencampuri ajaran budaya itu sendiri. Bahkan untuk menentukan satu suro pun berbeda. Nah ini bagaimana ini? Buat saya yang mana yang murni? Monggo. Terima kasih. Sebenarnya jangan kita memandang sesuatu itu terkotak-kotak. Tapi semua itu adalah warna-warni. Karena kalau kotak itu kan cenderung kita terjebak di dalam kotak kan. Sementara yang kita inginkan adalah out on the box. Kita harus keluar kotak. Kalau saya memandangnya itu bukan kotak, tetapi adalah warna-warni, keberagaman. Contoh ini, walaupun sama-sama pakai blangkon, Mas Beni blangkonnya kasunanan, Mas Koko kasultanan. Ini warna yang indah gitu. Tetapi kalau ini dibawa ke ego, ini bisa saling tunjuk, bisa saling perang gitu loh. Dan ini bisa diprovokasi oleh pihak luar yang ingin menghancurkan bangsa kita gitu loh. Karena mohon maaf, karena kalau kita bicara blangkon ya, dulu itu yang satu pakai mondolan kasultanan, terus yang satu tidak pakai mondolan. Ini terjadi perang saudara sampai terjadinya perjanjian Giyanti. Mereka bertengkar nggak habis-habisnya. Padahal kalau kita mau mencari tentang kebenaran sejati, mohon maaf, blangkon ini malah dari bahasa Belanda. Dari kata blanko, artinya form yang tinggal pakai. Ya. Blanko. Dari bahasa Belanda ini pengaruh VOC. Yang benar apa? Jawa murni adalah udeng. Udeng ini mohon maaf. Jadi ya udeng gini loh.
Nah, biar kita itu mengerti gitu loh. Udeng itu biar kita mengerti, bukan form tinggal pakai. Kalau form tinggal pakai sama dengan kita ini kan, mohon maaf, kita itu kan diplot, dijadikan robot. Ya. Dan ini yang harus kita sadari selama ini, karena salah satu ciri ya ajaran Jawa ini adalah lifestyle, gaya hidup. Sementara ajaran Dayo itu way of life, pandangan hidup. Way of life, ya. Ajaran Dayo apapun dah, semuanya way of life. Ajaran Abrahamik way of life. Ajaran dari India way of life, pandangan hidup, bukan lifestyle. Sementara namanya pandangan itu sesuatu yang masih kita ragukan, karena pandangan. Contoh, makanya kita memandang di depan itu kok kayak hijau, apakah benar hijau? Belum tentu. Contoh, esensi air. Orang kayak nggak paham akan mengatakan esensi air adalah putih. Ternyata esensi air itu malah merah. Itulah pandangan hidup. Kadangkala masih menipu mata kita. Tapi kalau ajaran Jawa itu kan lifestyle, gaya hidup yang kita kerjakan sehari-hari. Nek dicubit loro jangan nyubit. Kan lifestyle, gaya hidup. Kalau milik Anda diambil sakit hati, jangan mengambil ini milik orang lain. Lifestyle. Ya. Ini yang harus kita munculkan kembali. Ajaran Jawa adalah lifestyle, gaya hidup, bukan way of life, bukan pandangan hidup. Lifestyle itu cenderung luas gitu loh. Kalau pandangan hidup cenderung kaku. Pokoknya kalau nggak sesuai dalil salah, nggak sesuai ayat salah. Itu way of life. Sementara way of life tadi hasil rumusan manusia ribuan tahun yang lalu, yang belum tentu relevan dengan situasi yang dan kondisi sekarang. Sementara kalau lifestyle otomatis kan dinamis. Ini salah satu keunggulan leluhur kita. Itulah sebabnya kenapa leluhur kita tidak pernah mau membuat kitab suci. Karena kitab suci itu way of life, kaku, tidak dinamis, dan cenderung membuat dogma baru. Tadi yang disampaikan Pak Lianto tadi, dogma itu mematikan nalar. Ketika suatu bangsa mabuk dogma, mesti nalarnya lemah. Itulah sebabnya sarjana Eropa mengatakan apa? Agama itu racun kok. Agama itu candu kok. Dengan agama bisa untuk menjajah bangsa lain kok. Loh, kenapa kok kita begitu bodohnya mau dijajah dengan kedok agama gitu loh. Kesadaran yang harus kita munculkan. Ya. Bagaimana kita ingin mencari sebenarnya ajaran Jawa yang murni itu yang bagaimana gitu loh. Apakah ajaran Jawa yang murni itu jelek? Karena semenjak datangnya ajaran Dayo, ajaran Jawa kan selalu dimusuhi. Yang katanya kafir, sesat, yang syirik, musyrik, kafir gitu loh. Padahal ingat, leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Tetapi orang lain sangat berkemungkinan besar menyesatkan kita karena dia punya kepentingan. Yakinlah itu, leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Tentunya kacamata kita harus dengan 3 komponen. 1, dengan high logis, penalaran tinggi. Ini kunci ajaran Jawa, ajaran Nusantara. 1, orang Jawa mengatakan tinumeng nalar. High logis, penalaran tinggi, bukan sekedar logis. Kalau bahasa Balinya apa tuh, Pak Jero? Tinumeng nalar. Manastika. Ya. Zaman pikiran. Jadi harus high logis. Kalau kita, jadi siapapun yang bicara tentang ajaran Jawa kok tidak high logis, berarti bukan ajaran Jawa yang murni. Bisa jadi akulturasi. Yang kedua, harus kasunyatan, realita, sesuai dengan realita. Yang ketiga, harus sesuai dengan serat alam semesta. Sementara ajaran Dayo kan 1, cenderung anlogis. Hanya berdasarkan iman dan dalil. Pokoknya kamu harus percaya. Dasarnya dalil.
dogma. Ya. Sehingga kalau ada yang mencampur aduk, mohon maaf, ajaran Jawa tidak mungkin dia bisa dicampur aduk dengan ajaran Dayo. Kalau ada orang yang memaksakan ajaran Dayo dengan ajaran Jawa, tentunya dia mengorbankan ajaran Jawa. Ajaran Jawa yang dikalahkan. Dia tetap memuja-muja ajaran Dayo. Karena berbeda, bertolak belakang antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo itu. Ajaran Dayo cenderung unlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Dan tidak realita. Bahkan banyak tokoh-tokoh agama itu kalau bicara tentang pasca kematian, seolah-olah dia pernah mati. Disuruh mati tidak wani. Dan dia cenderung menakut-nakuti gitu loh. Ya. Ya. Terus itu tadi yang ketiga harus sesuai dengan serateles alam semesta. Ajaran Dayo tidak, ajaran Dayo cenderung bertentangan dengan alam semesta loh. Alam semesta itu beragam, warna-warni. Dia cenderung ingin menyeragamkan. Pokoknya kalau nggak sama dengan saya, sepaman dengan saya salah. Boleh dibunuh, hartanya boleh diambil, istrinya boleh diminta. Nah. Jadi kalau tadi Mas Beni menanyakan bagaimana kita mencoba mengklarifikasikan mana itu ajaran Jawa yang murni, itu tadi. Satu, bersifat lifestyle, gaya hidup, bukan way of life. Dua, high logis. Ya. Tiga, realita. Empat, sesuai dengan alam semesta. Ini yang harus kita paham. Jadi kalau ada banyak kok saat ini yang mencoba mengakulturasikan, nggak cuma di Jawa, di Bali. Di Bali ini kalau saya pilah, saya mempelajari budaya Bali itu mulai tahun berapa ya? Bahkan kemarin saya melakukan penelusuran tentang yang Sabdo Palon. Saya melakukan penelusuran sampai ketemu keturunannya Sabdo Palon, keturunannya Genggong. Saya telusuri sampai Sumbawa. Ya. Kalau saya lihat masyarakat Bali saat ini pun juga terpecah tiga. Mohon maaf, Pak Darmadi. Satu, mereka yang selalu memuja-muja India, karena mereka menganggap ajarannya dari India. Yang kedua, mereka mengakulturasikan antara ajaran India dengan ajaran Jawa, yang dari Empu Kuturan tadi, yang di Bali dikenal dengan Gama Tirta. Diakulturasikan. Tetapi yang agama Tirtanya dikalahkan karena dia memuja India. Yang ketiga, yang masih kukuh dengan ajaran Dayang Nirada, ajaran Sabdo Palon, ajaran Empu Kuturan. Tetapi yang saya lihat Bali mirip dengan Jawa. Yang paling banyak itu yang nomor 2 tadi. Ini yang saya lihat. Ini juga merupakan indikator kehancuran bangsa. Tergantung kita ini mau sadar atau tidak gitu loh. Kita punya ajaran sendiri kok dari leluhur kita. Ngapain kita pakai miliknya orang lain? Yakinlah ajaran leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Tapi ajaran orang lain berkemungkinan besar menyesatkan kita karena mereka punya tendensi. Sementara itu Mas Beni. Silakan kamu. Rahayu. Kalau menurut ini apa yang saya pahami ya, ajaran Jawa yang murni itu bukan tadi seperti Pak Trimo bilang dari suku Isme atau ini ya. Jadi Jawa itu sebetulnya kalau pemahaman saya itu pelajaran etika, adab, rasa ya. Jadi orang tidak disebut yang tidak sopan disebut tidak jawani. Nah itu bukan. Jadi maksudnya kan tidak ngerti ajaran Jawa yang murni tadi itu disebut tidak jawani tadi ya. Cuma fenomena yang ada akhir-akhir ini namanya adab, etika, sopan santun, rasa ini hilang kabeh. Jadi ini ngatasinya gimana gitu. Jadi kadang orang pagi ngomong A, sore ngomong B, begini ngomong C, itu gak ada rasanya. Rasanya sudah hilang kan. Nah itu yang sering saya hadapi fenomena seperti itu. Terus kita mau berjuang ya apa? Dihadapi wong-wong ngono itu ya.
Tapi gak jawani, gak Karepe. repot di sini ya kan. Ini kita mau nyadarkan orang kan. Ya apa cara nih kan? Yang setiap harinya kita ketemunya orang-orang seperti itu kan. Elok orang elok. Dan yang katanya orang nomor 1 itu pun ya kita nggak anu ya. Ya seperti itulah kita menghantam etika ya, menabrak etika ya. Nah, ya kan ngomong A, B, C ya. Yang saling bertolak belakang tapi tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa ini, terus kita mau berjuangnya gimana gitu. Nah. Coba Pak Trimo. Terakhir udah mau terakhir. Waktunya wis lewat iki. Memang membangkitkan kesadaran untuk menjadi lifestyle itu memang berat. Kenapa dulu Majapahit ini bisa jaya, mampu menguasai sepertiga dunia? Digambarkan di situ kan negara kertagama. Negara ya negara. Kerta itu makmur, sejahtera. Gama itu aturan. Jadi pada masa Majapahit itu semua rakyatnya itu sejahtera dan menjalankan aktivitas sesuai aturan tanpa ada perintah, larangan, iming-iming dan amang-amang. Nah tentunya ya sekarang kembali kepada diri kita gitu loh. Kita ini karena kesadaran itu kan memang mahal. Dan kesadaran itu kan tentunya tidak datang dengan apa istilahnya ujuk-ujuk gitu. Icik-icik. Jadi kesadaran itu kan pelan-pelan. Itulah sebabnya organisasi kami Rakyat Prasojo ini mencoba memberikan injection psikologi pencerahan pada bangsa ini mulai tahun 98. Kita siaran di radio dan televisi mulai 98. Kalau di channel YouTube baru saja mulai 2020. Ya, setelah di TV saya sekali waktu masih ya muncul di TV, tapi dengan channel YouTube ini kita semakin mencoba mencerahkan bangsa ini untuk menuju ke kesadaran. Karena kalau tadi yang disampaikan Romo Cipto ini memang sangat prihatin sekali kita nih, karena hilangnya jiwa-jiwa Jawa, akhirnya kan etika seringkali tidak dihiraukan. Tetapi ketika bicara tadi tentang, kan tadi sudah saya sampaikan, kebenaran itu kan ada 3 macam. Kebenaran subjektif, kebenaran objektif, kebenaran sejati. Nah, ketika kita bicara kebenaran objektif itu pun masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sudut pandang gitu loh. Sehingga sebagai contoh umpamanya kita bicara tentang politik dinasti gitu ya. Ketika Megawati itu keturunannya Presiden Soekarno. Terus anaknya, cucunya semuanya masuk, enggak ada yang teriak kok. Iya. Itu politik dinasti. Iya. Kalau ini kok teriak gitu loh. Karena di situ ada permainan kepentingan gitu loh. Nah, itu dia. Nah, jadi ini kebenaran objektif gitu loh. Apakah itu salah? Tentunya secara objektif dikatakan saat ini tidak salah. Ya. Nah, tetapi kebenaran sejati itu akan ditentukan oleh perjalanan waktu. Betul. Jadi kita harus paham itu. Jika ada kebenaran subjektif, objektif, dan kebenaran sejati. Nah, sampun Mas. Sampun, terima kasih buat Romo Sutrimo yang sudah mencerahkan di hari ini, dan kepada buat sempeton semua saudara-saudara kita semua ini yang sudah memberikan feedbacknya, kondotakonnya luar biasa. Dan ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa inilah kesadaran orang Jawa, bahwa ajaran leluhur kita adalah ajaran yang universal. Dan mari kita bangkit bersama di hari ini tentunya bahwa kita lah orang-orang yang pertama kali yang sudah sadar. Yang lainnya mari kita ajak sadar kembali. Rahayu. Rahayu.